Halo semuanya, selamat datang di Sam Complete Podcast Horror versi santai. Hari ini saya ingin bercerita pengalaman horor saya sewaktu masih kerja di jalan tol di daerah Jakarta, Bekasi maupun Kerawang gitu kan. Memang saya itu kerjanya malam, jadi pas shift malam berangkat jam 10 malam pulang subuh, jam 10 malam pulang subuh, gitu aja terus sampai onta bisa terbang. Mungkin ada dari kalian yang gak asing dengan cerita ini, karena saya juga membawakan cerita ini setahun lalu di media Twitter ya. Sempat ramai juga sih, alhamdulillah gitu kan. Jadi saya ingin mengangkatnya dengan versi visual lah, biar kayak pengalaman berbeda aja gitu kan, walaupun gak selengkap di Twitter saya. Cuma ini lebih ke arah penjelasan saya dan gimana sih keadaan saya waktu saat itu gitu kan, apalagi ditemani sama Ableh yang pecicilan dan sama Roni yang pendiam gitu kan. So stay tune terus dan ini dia kisahnya. Dan Roni dan teman-teman lainnya juga dari daerah yang berbeda, namun ya itu naik mobil biasa lah kayak gitu. Terus tujuan kita tuh emang di daerah Jakarta Barat, tepatnya di daerah Kebon Jeruk. Saya itu kontrak di belakang Super Indo ya kalau nggak salah. Jadi kalian kalau tahu daerah Jakarta Barat kan ada Super Indo tuh di daerah situ tuh. Nah di pas ruko-rukonya itu terus kalian masuk aja terus ke dalam sampai mentok itu rumah warga. Nah saya tuh di situ dulunya. Itu pertama kali datang sih emang ini tempat apaan gitu kan, udah kayak kandang ayam kayak gini, nggak layak buat kita semua gitu, udah mau panas kotor gitu kan, udah pesimis aja tentang kerjaan ini gitu kan. Ini kayak nggak manusiawi banget gitu loh, kita dicariin tempatnya. Cuma ya udah gitu kan, positive thinking aja, mungkin cuma sementara ini gitu kan. Pas udah istirahat, udah nurunin barang semuanya, udah beres-beres lah, udah istirahat, udah segala macem. Kayak kita tuh ke kantor buat daftarin diri kita, pakai alamat KTP, pakai ini itu segala macam persyaratan yang dibutuhin. Nah emang lah hari pertama gitu kan masih istirahat, masih capek. Hari kedua kita udah mulai briefing tentang kerjaan kita nantinya apa gitu kan, tentang apa yang harus dilakukan, tentang bagaimana caranya, mekanismenya, dan pemasangan serta ini itunya segala macam lah gitu. Itu Mandur juga udah menerangkan semua sih waktu di mobil tadi, cuma emang karena nggak kedengeran terus kan nggak jauh juga, jadi nggak terlalu ngeh gitu kan. Nah sekarang ini semua dikumpulin dalam satu bedeng kandang ayam itu tadi, semuanya di briefing, semuanya dikasih tahu tentang apa yang harus dilakukan, dan besok sore kita sudah mulai berangkat bekerja. Lagi naik anak briefing nih, ada yang usul gitu kan, Dor gimana sih kalau kita pindah aja gitu tempatnya kan, ini udah nggak layak banget, kita udah kayak ayam mau dipotong gitu kan di tempat ini yang kayak gini. Nah ya, semua juga setuju tuh, emang nggak layak banget bukan tempatnya. Dia udah akhirnya Mandur juga cari-cari gitu kan, untuk sementara kita emang istirahat di situ. Selagi Mandur mencari, kita juga udah keliling-keliling gitu kan, kayak nyari tempat makan di mana, tempat warung di mana, beli rokok di mana kan gitu, segala macam lah kayak gitu. Mulai pendekatan juga sama warga-warga sekitar gitu kan, biar lebih enak lah gitu, lebih akrab, lebih enjoy lah intinya mah gitu. Nah pas udah pindah gitu kan, besoknya sih pindah, pas udah pindah kita terus juga mau berangkat juga nanti jam 10 malam gitu kan. Nah emang saya kan masih awam banget gitu kan di bidang kayak gitu, jadi emang tugas saya cuma menunggu instruksi aja gitu kan. Jadi kayak nurunin rambu, masang traffic cone atau kerucut lah kayak gitu, gambarnya seperti ini. Nah hari pertama kerja itu saya tuh dapat tempat di perbatasan Bekasi dan Kerawang coy, jam 2 malam loh, berangkat jam 10 sampai tempat jam 2 malam. Pas hari pertama itu memang saya sama Ableh gitu, sama Roni juga bertiga. Emang kita kan emang temen dari desa lah, biar lebih nyaman aja gitu kan. Kalau sama temen yang lain agak kurang gimana gitu kan. Pas udah gitu sih Ableh tuh udah ngomong kalau dia udah nggak enak badan kayak gitu, udah meriang lah, udah pokoknya udah nggak enak badan, kayak masuk angin atau gimana gitu kan. Salah bro, bukan visual, audio kali ya. Oke lanjut aja. Nah pas emang
Able kayak gitu kan, udah kan saya suruh istirahat aja, udah istirahat aja gitu kan, sambil saya juga nyari yang bisa lah buat masang ini itunya kan. Sironnya juga agak jauh dari Able. Nah pas dilihat dari kejauhan tuh Able kayak orang bingung gitu loh, kayak pelangap pelongo celingak celinguk, kayak orang apa gitu kan, ini anak kenapa gitu kan. Tahu-tahu dia berdiri natap lurus ke depan ke seberang jalan kayak gitu. Nah loh, ini anak mau ngapain gitu kan, jalan aja santai kayak gitu, nggak nengok kiri kanan gitu, kayak lewat di mana gitu, kayak nggak ada kendaraan yang lewat padahal banyak banget gitu kan. Ini orang aduh bahaya banget nih kan, langsung buru-buru lari nyamperin dia, dan ternyata jazz bener aja dia keserempet mobil kayak gitu kan. Udah langsung kayak kesakitan banget dia tuh, kayak ngerang-ngerang kesakitan. Nah si mobilnya itu juga kabur, mobil sedan hitam lah kayak gitu, udah lupa juga platnya itu, kabur dia si mobil itu. Saya juga yang apa sih nolongin juga panik gitu kan, terus yang lain juga pada ikut nolongin, ada apa gitu kan. Tapi si Abdul udah keserempet mobil, terus kayak si Mandur juga dengan gercepnya langsung nelpon kayak petugas patroli jalan gitu buat mengevakuasi Dable ke rumah sakit lah, biar mendapatkan pertolongan pertama gitu kan, kasihan dia juga gitu kan. Nah bayangin deh, baru hari pertama kerja udah ada kejadian kayak gitu, emang kayak ini tanda tanya banget gitu kan, ini kenapa kok bisa gitu kan. Emang Abel itu emang pecicilan, cuma untuk senekat itu tuh dia nggak mungkin gitu nyebrang jalan nggak tengok kanan kiri dulu tuh, nggak mungkin. Saya juga apal sama orangnya kayak gimana gitu kan. Pas mobil patroli datang terus bawa Abel gitu kan ke rumah sakit sama Mandor juga gitu kan. Nah yang megang ini ada si Pak Anton ini kayak semacam wakil Mandor lah kayak gitu, dia yang megang. Dia briefing dulu ke kita semua untuk tetap fokus, tetap tenang, tetap pada pekerjaannya, udah jangan teringat, jangan yang aneh-aneh, jangan ngomong sembarangan lah kayak gitu. Ini tuh tetap tenang, tetap fokus. Ini udah nggak enak banget dalam hati, udah ada apa ini sebenarnya ini di sini nih, kayak emang serem banget gitu kan. Kita di sini udah malah kanan kirinya masih hutan gitu kan, masih belas lah hutan, udah nggak ada perumahan, penerangan juga gelap, sepi juga jalannya. Dan juga bilang untuk selalu tenang, selalu fokus, jangan menghiraukan hal-hal ganjil gitu kan. Emang di sini emang masih hutan, jadi emang ya butuh positif thinking yang sangat besar di sini. Udah kerja agak lama lah, sekitar jam berapaan ya, jam setengah satu, mungkin jam setengah 12-an kayak gitulah. Kita tuh emang istirahat gitu kan, istirahat dulu, saya sama orang istirahat. Nah kita istirahat tuh pas di bawah jembatan penyeberangan gitu loh, yang jembatan apa sih, jembatan layang biasa orang nyebrang, bukan pejalan kaki, kayak buat motor mobil nyebrang di atas tol gitu loh, jembatan itu. Lagi anak-anak makan di situ tuh emang kayak rasanya tuh beda banget gitu, kayak ngeri gimana gitu kan, udah mah pada merinding semua badan nih, kenapa gitu. Dan bener aja gitu kan, nggak lama saya diam di situ tuh kayak apa sih, ngecium bau busuk lah, busuk sekali, sangat busuk. Anda itu busuk bangkai ya, busuk bangkai yang kayak nggak wajar gitu. Ini bau busuk dari mana, soalnya kanan kiri juga nggak ada apa-apa gitu loh, nggak ada bangkai tikus mungkin, atau bangkai hiu, atau bangkai apa tuh nggak ada. Emang bener-bener jalan plas lah kayak gitu lah, nggak ada apa-apa. Dirasa emang nggak enak gitu kan. Saya juga ngajak udah Rod, kita cabut aja, jangan di sini, kayaknya kayak ada suatu hal yang aneh juga di sini gitu kan. Terus pas itu tuh kita nyamperin Ujang yang emang agak deket sih dari kita, terus kayak cerita sama Ujang gitu. Nah Ujang juga ngomong kalau istirahat tuh jangan di bawah jembatan, karena emang di bawah jembatan itu biasanya tempat mereka gitu loh, tempat mereka yang tak kasat mata tuh, mereka seneng di bawah jembatan kayak gitu. Jadi jangan pernah istirahat di bawah jembatan, itu kata Ujang. Jadi si Ujang ini memang udah berpengalaman banget lah, udah dari tahun berapa, udah tahu bertahun-tahun lah dia tuh udah emang kerja kayak gini tuh, udah jadi paham lah tentang ini itunya gitu kan, hal-hal yang nggak mungkin dan hal-hal yang gini dia udah paham gitu kan. Udah lumayan kerasa cepet juga waktunya kan, tahu-tahu udah mau setengah 4 gitu, setengah 4 pagi. Kita juga udah beres-beres semuanya, alatnya udah kita naikin ke dalam mobil truk kayak gitu. Terus kita juga jalan mundur lah, apa sih, kayak ngambilin rambu-rambu kita gitu kan. Pas itu kita udah pulang jam 4 malam, jam 4 subuh itu kita pulang.
terus nyampe kontrakan itu sekitar jam 6 jam 7 pagian lah kalau nggak salah itu ya. Pas udah nyampe kontrakan itu kan ya udah gitu istirahat, udah nggak ngapa-ngapain, udah mau capek banget gitu kan kerjaannya itu nggak kira-kira berkilo-kilometer cuy kerjaannya. Jadi seharian tuh cuma tidur, nggak ngapa-ngapain, paling bangun juga kalau rasa lapar atau haus atau emang panas gitu kan, jadi bangun terus kayak makan, ngopi, ngerokok, udah istirahat gitu kan, nyampe nunggu sore, nunggu malam gitu kan. Pas sore tuh mandor udah pulang tuh, dan alhamdulillahnya dia bawa berita baik gitu kan, bahwa emang kondisi Able udah membaik lah. Jadi mungkin beberapa hari ke depan sih udah bisa baik lagi sama kita itu. Keadaannya nggak terlalu parah katanya, memang kayak kalau kata orang sini mah kecetit atau mungkin salah urat kayak gitulah. Dan udah jam 9 malam nih, udah saatnya kita juga siap-siap gitu kan, mau berangkat gitu kan, udah absen juga di kantor, udah alat udah pada dinaikin semua ke mobil, udah siap-siap berangkat tuh ke tempat yang kemarin itu, yang ke perbatasan Bekasi dan Kerawang atau Cikarang Kerawang kayak gitulah perbatasan itu. Namun agak geser sih, soalnya kemarin kan udah selesai di sana, jadi agak geser ke depan, ke masuk ke daerah Kerawang ya gitu kan, yang lebih hutan banget. Ini bener-bener nggak ada rumah warga, bener-bener gelap, bener-bener sepi banget lah kayak gitu. Nyampe situ sekitar jam setengah 2an, emang cepet sih karena sepi juga kan. Apa sih harusnya tuh kalau malam gitu kan. Dan untuk hari kedua sih emang kayak kita udah siap gitu kan, dengan segala macem lah intinya mah, atau resikonya mungkin kita udah pada tahu, jadi lebih mempersiapkan diri kita gitu kan. Hari kedua emang biasa-biasa aja sih, nggak ada hal-hal yang katakanlah aneh lah, masih biasa-biasa aja. Kita juga tinggal sedikit lagi gitu kan, udah mau selesai juga, cuma masih di situ sih, cuma agak jauhan dikit gitu loh, kayak gitu sih kerjaannya. Kita cuma kayak ngebakar cat yang kuning itu loh, kalian tahu kan, yang biasa di pinggir-pinggir tol gitu ada cat yang kuning kayak gitu. Nah kita tuh dihapus dan nanti dicat lagi sama cat yang putih, si cat kuning itu. Dan ngapusnya tuh pakai campuran oksigen dan gas yang gede, yang 12 kilo campur sama oksigen, dan kayak nggak ngasilin panas banget. Jadi buat cat itu meleleh kayak gitu loh. Teman-teman lagi batuk ini, semoga bukan corona ya, mungkin ini batuk akhir bulan jadi wajar gitu kan, belum gajian. Ketiga keempat nih udah tinggal sedikit lagi, tinggal 5 km lagi lah. Emang target kita tuh di sini tuh ada berapa kilo sih ya, emang panjang banget emang di daerah sini tuh. Nah kita berangkat jam 9 malam nih, lebih awal biar juga kerjaan lebih cepet lah selesainya kayak gitu. Nyampe sana tuh udah jam 11 mulanya, cepet banget kan, 9, 10, 11, cuma 3 jam udah nyampe. 3 jam udah nyampe situ, dan kita kayak biasa sih, kayak masang rambu, masang kerucut kayak gitu lah, terus juga buang arus juga sama lampu senter yang SWAT itu, yang klub-klub yang lampu kang parkir lah kayak gitulah. Lagi anak-anak kerja kayak gitu kan, udah sekitar mau jam 12-an lah kayak gitu. Itu tuh dari arah belakang tuh kayak bunyi cepret, kayak mobil tuh nabrak rambu-rambu gitu loh. Ini ada apa gitu kan, yang di belakang pada panik, pada lari ke depan semua. Ada apa gitu kan, nggak tahunya ada mobil taksi yang emang nabrak rambu-rambu yang kita pasang itu ditabrak sama dia, sampai mental tuh logo mobilnya itu sampai mental, terus sama penyok juga depannya tuh. Kita kan kayak marah gitu, nih apaan maksudnya kan, kalau ngantuk jangan mengemudi gitu kan, mending istirahat gitu kan. Kebetulan Pak Anton yang dekat dari situ lah langsung menghampiri si taksi, langsung gedor kacanya kayak gitu, nih apa gitu kan. Pas dibuka tuh kayak apa sih, kayak supirnya tuh kayak kebingungan gitu loh, kayak shock lah. Si supir itu emang tua sih, sekitar parubayaan, umur 30-an 40-an gitu kan, kayak gugup dia juga, kayak kita juga mau marah jadi nggak enak gini loh. Jadi si Pak Anton ini ngasih air sama dia nih, udah Pak minum dulu biar tenang, lebih tenang. Dirasa udah lebih tenang, dia udah ngomong tuh udah mulai lancar tuh, yang tadinya kayak terbata-bata kayak gitulah, udah mulai tenang, udah mulai
ini udah mulai santai kayak gitu, baru dia cerita gitu kan bahwa tadi dia tuh emang nyupir biasa, agak ngantuk juga dia tuh sebenarnya tuh mau menepi, cuma kayak ragu gitu kan mau menepi, jadi dilanjutin aja gitu nyupirnya. Pas dia lagi nyupir, tahu-tahu tuh ada kayak kain putih tuh nemplok di depan kaca dia gitu loh. Ya panik bukan main, langsung ngebanting setir ke arah kanan gitu, langsung nabrak rambu-rambu kita gitu kan. Dan kita yang dengarnya tuh kayak was-was gitu kan, kok kain putih, maksudnya apa gitu kan. Pas dilihat juga nggak ada apa-apa, nggak ada kain putih, nggak ada apa gitu. Terus kayak orang yang lihat dia nabrak juga kayak emang nggak ada yang nutupin kaca depan mobilnya gitu loh kan, nggak ada kain, nggak ada apa, cuma kata disebut juga ada kayak kain putih turun dari atas terus nutupin kaca depan mobilnya. Jadi dia tuh panik, jadi nggak tahu jalan gitu kan, jadi langsung banting setir ke kiri ke kanan, langsung nabrak rambu-rambu lah kayak gitu. Jadi kayak dia juga ketakutan kayak gitu sih, kasihan juga gitu kan pas supirnya. Saya yang ngedenger ini sih langsung kayak was-was gitu kan, saya langsung ngajak Roni buat cabut, ayo cabut, jangan di sini. Saya juga khawatir banget sama Roni, apalagi dia orangnya pendiam kayak gitu kan, jarang ngobrol, jarang ngomong. Mending bawa kucing, ada meong-meong, ini mah nggak ada suara, nggak ada apa. Kalau diajak ngobrol dia ngobrol, kalau enggak ya enggak, diem aja kayak gitu. Langsung ngajak Roni, udah Ren, rokok dulu kita, ngerokok sebentar gitu kan, ngabin satu batang sambil kayak jeringin pikiran lah kayak gitu, yang lagi semraut lah pikirannya kayak gitu. Udah yang lain juga udah pada standby di tempatnya masing-masing, udah mulai kerja juga, kita juga udah mulai kerja. Saya sama Roni doang waktu itu berdua gitu kan, emang karena orangnya juga lagi pada kurang orang, lagi pada ada kesibukan sendiri-sendiri, nggak tahu kesibukan apa gitu kan. Jadi saya sama Roni doang berdua pas kerja gitu kan. Udah beberapa langkah tuh kayak berat banget gitu, kayak nggak tahu kenapa kayak malam itu kayak rasanya tuh capek banget gitu, kayak energi saya tuh kayak kesedot semua gitu loh, rasanya tuh lemes banget, kayak jalan juga kayak orang mau pingsan gitu loh. Jadi saya mutusin buat istirahat di bawah jembatan gitu kan. Aduh udahlah, mau ada apa kayak ada apa gitu, saya bodo amat gitu kan, udah nggak kuat gitu kan, istirahat di bawah jembatan. Terus juga si Roni juga kayak ngambil bekal makanan dia juga makan, saya juga ikutan makan, jadi lapar gitu kan. Pas udah makan, udah beres, belum beres makan sih, baru beres buka wadahnya doang, makan cuma baru beberapa suap gitu kan. Kayak kecium tuh aroma ini bau sangit apaan gitu, walang sangit atau apa gitu kan, kayak bau kabel kebakar gitu loh. Saya juga udah nyari kanan kiri sih, emang nggak ada kabel, nggak ada apa yang kebakar, atau mungkin dari alat kita dicek juga nggak ada yang kebakar, nggak ada yang gosong atau apa gitu kan. Ini kenapa, ini bau apa, ini bau sangit apa ini. Nah pas kayak ngecium bau sangit itu saya langsung deg gitu, kayak langsung ingat kata Ujang gitu loh, yang jangan istirahat di bawah jembatan karena itu tempat mereka gitu kan. Saya jadi was-was ini, baru mau berdiri gitu kan, baru mau berdiri ngelihat ke atas tuh emang ada gitu, dianya itu ada, sosoknya tuh kayak kurus banget, kayak badannya tuh putih cat gitu loh, cuma agak campur hitam lah kayak gitu, kayak campur hitam dekil kayak gitu loh, kurus banget, rambutnya panjang banget, ada sampai hampir kena kepala saya gitu kan, panjang banget rambutnya tuh, udah luar biasa itu rasanya tuh, kaki tuh udah gemeteran, udah merinding semua pas saat itu tuh, udah kayak nggak sadar gitu kan, kayak ngomong juga susah, kayak mau kabur juga gimana, udah kayak kaku banget, kayak badan ini kayak bener-bener takut banget gitu loh. Untungnya sih muka dia tuh nggak ngadep saya, ngadepnya ngadep atas muka dia tuh, jadi kayak masih selamat gitu. Dia ngerangkak di bawah jembatan, udah kayak Spiderman lah kayak gitu, lagi ketakutan kayak gitu. Dan alhamdulillah tuh si Roni tuh kayak nebuk pundak saya gitu kan, bro kenapa gitu kan, kayak langsung sadar gitu, kayak langsung nyawa saya yang hilang tuh kayak kembali lagi gitu kan. Oh iya Ron, cabut aja Ron, jangan di sini, udah gitu kan, kita cabut gitu kan. Si Roni juga lagi naik panggung, nanti belum habis gitu kan, udah cabut aja yuk, ini di sini nggak aman di sini coy, yuk cabut aja yuk.
saya juga sedikit memaksa kayak gitu kan. Akhirnya Runi juga kayak "Ya udah ayo cabut" gitu kan. Kita geser agak jauh ke sana tuh udah keringet nih bener-bener, aduh, keluar semua dari sekujur badan ini, keringetan semua lah pokoknya kayak gitu. Udah keringetan, badan juga dingin tapi dalamnya panas. Udah nggak tahu deh itu rasanya apa deh, udah campur aduk rasanya, bener-bener ketakutan banget sih. Udah lemes banget, udah nggak bisa ngelangsung ke pekerjaan lah. Saya juga lebih memilih istirahat di mobil, udah nggak sanggup, udah badan udah bener-bener kekuras habis energinya, bener-bener ketakutan banget sih kayak gitu lah. Dan akhirnya kita pulang gitu kan, jam 4 biasa kita pulang kayak gitu, pulang sekitar jam 7 pulang, terus langsung istirahat, langsung tidur, nggak makan, nggak apa itu, nggak ngebersihin badan juga enggak, karena saking lemesnya, bener-bener lemes itu pas itu tuh. Pas udah sore gitu kan, sore ini ada yang bersik-bersik di telinga, nih siapa gitu kan, berani banget gitu bersik-bersik di telinga, kayak nelpon cuma kenceng banget suaranya. Pas ditengok si Able, beneran nih orang udah pulang dari rumah sakit sih. Cuma emang kondisinya tuh kayak masih sakit gitu, masih pincang kayak gitu lah si Able ini. Dan emang dia tuh kalau nelpon tuh emang suka berisik kayak gitu, emang ganggu orang yang lain kalau dia lagi nelpon tuh. Apalagi kalau dia nelpon ceweknya tuh udah kayak dia tuh mirip mereka berdua sih, udah nggak tahu, nggak peduli siapapun lah kayak gitu kalau dia nelpon tuh. Saya kan jadi nggak jadi kasihan sama dia, jadinya kesel gitu kan, karena tinggal laku dia masih kayak gitu kan, bukannya udah anteng gitu kan, udah istirahat gitu kan, dia malah nelpon sambil jalan kemana sama tongkatnya gitu kan. Aduh, bener-bener ngeselin nih anak gitu kan. Pas udah agak sore nih, ngobrol gitu kan sama si Abli, kenapa gitu kan, kok bisa gitu kan, kejadian kemarin tuh kenapa. Nah kata si Abli itu emang badannya tuh emang kurang fit lah kayak gitu. Emang sewaktu saya nyuruh dia istirahat tuh si Abli tuh kayak ngeliat ada wanita kayak manggil dia gitu di seberang jalan, cuma di seberang jalan. Jadi itu kayak celingaknya tuh kayak bener nggak sih, ada cewek manggil dia gitu kan. Kata si Able itu kayak semakin manggil namanya tuh kayak semakin terhipnotis dia tuh, jadi kayak nggak sadar ke tengah jalan tuh dia bener-bener nggak sadar gitu kan. Kayak tangannya tuh kayak melambai-lambai gitu sama si Able ini, kayak nyuruh dia tuh buat menghampiri dia kayak gitu kan. Kayak dia cerita sih rambutnya tuh panjang, pakai gaun putih, cuma mukanya tuh nggak kelihatan, ketutupan rambutnya dia tuh yang berantakan lah kayak gitulah. Terus juga kuku panjang juga hitam panjang, kuku panjang tuh ngelambai-lambai sama dia sini kayak gitu, kayak Able kayak makin dia tuh sampai akhirnya pas ditabrak gitu kan dia kayak sadar gitu kan, akhirnya kesakitan dia juga, terus dibawa ke rumah sakit lah kayak gitu. Nah kata dia juga pas di rumah sakit itu si sosok itu tuh ngikutin dia sampai ke rumah sakit, sampai waktu dia dirawat juga kata si Abra itu di sebelahnya tuh dia ada nungguin dia tuh, nggak tahu lah kayak gitu. Kayak jadi kayak kan kamar pasien nih, kayak kan biasanya kan cuma kayak dibatin sama tirai aja kayak gitu. Nah dari tirai itu kayak siluet si makhluk tersebut lagi nunggu dia gitu. Soalnya udah nggak ada pasien lagi di sebelahnya, udah nggak ada pasien, jadi cuma kayak ada dua orang, si Abra sama nggak tahu orang mana gitu kan. Cuma yang satunya mah di sebelah kiri. Nah kalau si makhluk tersebut tuh di sebelah kanan, jadi kayak nggak mungkin kan gitu ya, ini ada orang, soalnya yang ada orang tuh di sebelah kiri aja gitu kan. Ini bener-bener si Abra ini nggak cuma manusia coy yang suka sama dia, sampai setan pun ikut suka sama dia. Ini orang pesonanya tuh sampai ke alam gaib ya, luar biasa si Abra ini. Di Tol Cikampek udah selesai gitu kan, jadi kita lanjut ke Tol Cikunir sekarang. Cuma sekarang udah nggak ngapus chat sih, sekarang malah ngechat. Jadi kayak semacam pembatas jalan tuh kita chat gitu kan, dibersihin dulu pakai semprotin air lah gitu biar bersih, terus kita chat gitu kan. Di Tol Cikunir di kilometer berapa sih lupa, pokoknya Tol Cikunir lah kalau nggak salah itu kemarin itu. Di hari pertama gitu kan normal lah, gak ada gangguan, gak ada apa.
hari kedua sampai ketiga juga normal. Pas di hari keempat nih mulai agak-agak ganjil ini, mulai nih si sosok ini tuh udah menunjukkan dirinya gitu kan, dari mulai bau amis darah, bukan amis sih, bau anyir darah, terusan kayak emang ada bau amis juga, kayak bau amis ikan gitu kan. Gak mungkin gitu kan di tengah tol ada bau amis ikan, kecuali kayak ada mobil ikannya lagi parkir, atau mungkin ada yang jual ikan di tengah tol kan, nggak mungkin. Nah pas itu tuh udah mulai kayak udah nggak tenang, hati juga udah nggak tenang, pikiran juga nggak tenang gitu. Ini apa lagi ini kan, udah selamat dari sana, dari tol ini gitu kan, udah sekarang malah ada lagi. Pas udah kayak gitu, dan yang lebih ekstrimnya itu sekarang mah kayak si sosok itu udah bukan cuma satu orang yang ditunjukin sosoknya gitu, tapi hampir semua dari kita yang bekerja di situ tuh melihat sosok itu tuh. Jadi ada sekitar 11 orang lebihan lah kalau nggak salah. Itu tuh pas di seberang jalan, di atas pohon gede lah kayak gitu, kita nggak tahu pohon gede apa itu kuntilanak merah cuy lagi nangkring di situ, lagi kayak ngayun-ngayunin kakinya gitu loh, kayak lagi nyantai gitu, kayak lagi ngeliatin kita gitu, lagi kerja gitu kan. Kita semua kan panik gitu kan, langsung pokoknya bersebelah itu langsung lari ke depan semua tuh. Nah kebetulan mandor yang di belakang gitu, mandor juga nelpon, ini kenapa nggak dikerjain di daerah sini gitu kan. Oh enggak Dor, ini apa sih kelewatan gitu kan, biar mandor aja yang ngerjain. Ya udah kan, mandornya juga koplak juga gitu kan. Jadi mandor yang ngechat di situ, cuma nggak lama dia juga lari ke arah kita sambil ngos-ngosan gitu kan. Ini kalian semua kurang ajar ngerjain, ngomong dong kalau ada setannya aja. Saya kan nggak berani, kata si mandor itu. Udah tua juga masih takutan aja gitu kan. Ya bukannya masalah tuanya coy, kata si mandor itu, ini masalah kuntilanaknya yang datang tuh yang si merah gitu kan. Biasanya kalau yang itu katanya galak gitu, galak banget gitu kan. Kalau yang putih mah mending, kalau yang merah mah aduh angkat tangan saya, katanya begitu kata si mandor tuh. Jadi ya udah kan, yang bagian sana emang nggak dikerjain karena emang ada penunggunya di situ. Jadi kita ambil bagian yang lain di tempat yang lain. Udah mulai agak-agak gimana gitu, emang kayak sepanjang kita kerja tuh kayak suara kayak ketawa cekikikan tuh udah akrab banget di telinga tuh, udah kayak setiap jengkal tuh kayak ada aja suara-suara kayak gitu tuh. Jadi ngecekam banget suasananya, bener-bener pada merinding semua sih, ngerasain semua, bukan cuma saya doang, yang lain juga sama. Jadi emang kayak masih angker banget gitu tempatnya gitu yang kita garapin. Dari kejadian itu sih emang kayak kita tuh udah sih Dor, jangan kerja malam gitu kan, terlalu banyak resiko juga gitu kan. Dan mandor juga emang ngomong kayak gitu emang. Terus dia juga dapat komplainan gitu kan dari para pengguna jalan yang lain tentang kayak mengganggu lah gitu kan. Jadi akhirnya kita dipecah jadi 2 tim, ada yang tim siang dan tim malam. Dan kenapa saya masuk tim malam lagi ini kan gitu, pembagiannya ini gimana, saya masuk malam lagi ini masalahnya ini. Nah udah dijelasin semua kayak gini kan. Sekarang mah udah nggak terlalu capek katanya, udah tinggal finishing doang lah kayak gitu. Dan emang nggak kerasa sih, saya udah kerja tuh udah hampir sebulan 2 bulanan lah kayak gitu, udah lumayan lama juga udah kerja di sini tuh udah. Jadi udah nggak terlalu asing lah sama hal-hal begituan, cuma ya takut mah tetap aja takut gitu kan. Dan hari pertama gitu kan emang kerjaan sih tinggal sedikit lagi, cuma tinggal finishing doang lah kayak gitu. Terus kita udah gitu kan, kita ini udah lanjut, udah nanti kalau udah di sini tuh lanjut ke luar kota, tepatnya ke tol Cipularang nanti. Tol Cipularang itu udah terkenal angker banget dari dulu gitu kan, udah terkenal banyak kecelakaan juga, udah motornya ngebelah gunung, pasti lebih gelap juga, lebih sepi juga. Aduh gimana ini kan, cuma ya udah deh, namanya pekerjaan gitu kan, pasti semua ada resikonya lah kayak gitu. Nah pas hari pertama kita masih garap di tol Cikunir lah kayak gitu.
Jadi pas itu tuh saya pecah tim, nggak sama Roni Abli lagi, saya sama Ipul sekarang, dan Roni sama si Ibin. Dan saya tuh nggak sering sebenarnya timnya si Roni sama si Ibin ini, karena mereka sama-sama pendiam. Lu apa yang mau mereka ngomongin semut sampai pagi atau gimana gitu kan. Jadi kayak kurang seret gitu kan. Pas hari pertama masuk malam lagi nih udah lancar lah, karena kemarin seharian diistirahatin gitu kan, karena kejadian kemarin gitu kan yang pas kunti merah itu. Nah pas hari pertama udah nggak ada apa-apa, hari kedua juga oke aja, hari ketiga nih mulai lagi nih kayak bau amis, bau anjir darah, itu udah merinding semua sebenarnya nih. Kenapa sih gue harus masuk malam lagi gitu kan, gak bisa siang apa gitu kan. Pas itu tuh emang kita di depan, saya sama Ipul di depan, sedangkan Imin sama Roni di belakang, tugasnya di belakang, emang tugas mereka tuh. Udah saya lihatin aja mereka takut kenapa-napa gitu kan, takut ada yang kesurupan atau yang hal-hal ganjil, ya takut aja sama si Roni emang, karena orangnya pendiam, jarang ngobrol, suka ngelamun tuh, udah mengkhawatirkan banget gitu kan. Dan bener aja gitu loh, pas jam berapa, sekitar jam 11-12 malam lah, itu si Imin itu kayak lari ke depan tuh, kayak woi sini tolongin gitu kan. Kenapa, ada apa gitu kan. Kita panik gitu kan, saya sama Ipul panik, langsung lari ke belakang ngeliatin keadaan Roni. Dan pas nyampe di situ tuh kayak Roni tuh cuma kayak duduk, cuma diem aja, nggak ngomong, nggak apa. Saya tanya juga Ron, dia diem. Roni diem aja gitu. Aduh, dia anak kenapa lagi gitu kan, kesambet atau apa gitu kan. Diem udah nggak jawab, nggak ngomong apa-apa. Tahu dia ketawa sendiri tuh, gimana nggak serem coba. Si Roni tahu udah ketawa sendiri aja, ketawa hehe kayak gitu loh, ketawa terus nangis. Waduh, malah makin serem ini kan, apalagi ini Tuhan. Pas udah nangis, diem lagi, lama ketawa lagi. Wah, udah nggak beres ini, udah nggak beres. Saya juga langsung manggil Pak Anton gitu kan. Pak Anton emang orangnya agak ngerti lah, agak bisa juga gitu kan. Pak Anton juga langsung datang, langsung lihat keadaan Roni lah kayak gitu. Dia langsung ngambil air, kayak baca nggak tahu baca apa gitu kan. Dia kayak terus baca, terus kan kayak ditiupin ke airnya itu, ditiupin ke airnya, dia kayak minumin ke Roni gitu. Dan alhamdulillah emang Roni itu kayak agak mending lah, nggak, cuma memang dia masih diem, cuma kayak nggak aneh lah, nggak bertingkah aneh lah, kayak nggak ketawa sendiri atau nangis sendiri, enggak. Dia cuma diem, udah anteng kayaknya, kayak gitulah. Dan sekali lagi Pak Anton ini kayak nge-briefing kita lagi untuk tetap fokus, tetap istighfar lah kayak gitu, tetap positive thinking, jangan macem-macem. Kalau ada hal ganjil udah nggak usah diladenin, nggak usah dihirauin. Kalian tetap bekerja, tetap fokus, dan selesaikan pekerjaan ini secepatnya, kayak gitulah Pak Anton juga bilangnya gitu kan. Dan setelah kejadian itu emang udah nggak ada apa-apa nih, udah nggak ada apa gitu kan, udah tenang gitu kan. Sampai akhirnya kita pulang, beres-beres semua alat itu kan, kita pulang kembali ke kontrakan. Terus saya juga udah nanyain Roni sebenarnya apa yang terjadi semalam tuh, kenapa bisa kayak gitu. Kata si Roni tuh pas dia lagi kayak ngechat kayak gitu tuh, tahu-tahu kayak ada yang nabrak dia dari arah depan, dan tek gitu, kayak dia tuh kayak setengah mau jatuh kayak gitu, cuma dia masih bisa ngimbangin. Dan udah dia nggak inget apa-apa, katanya tuh udah blank, hitam aja, udah nggak tahu apa-apa, nggak inget apa-apa, udah pokoknya udah nggak tahu lah, udah beran, tahu-tahu lemes aja kata dia tuh. Kenapa gitu kan, ya lu nggak tahu aja kalau lu habis kesurupan gitu kan. Pas udah selesai, alhamdulillah pekerjaan di Cikunir selesai, di Cikampek juga selesai, dan sekarang tinggal waktunya ke Cipularang. Aduh, udah hati udah nggak tenang banget ini ke Cipularang coy.
apalagi kalau masuk malam kan udah ampun gitu, kayaknya udah nggak kuat, kayak udah nggak berani lagi lah ke Cipularang gitu kan. Cuma untungnya sih katanya tuh pagi atau sore lah, jadi nggak malam-malam banget nanti di Cipularang gitu kan. Cuma kalau cerita tentang Cipularang jadi panjang banget ini, jadi kan ya udah deh, dibagi jadi 2 video aja ya. Oke, nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe bro, biar lu nggak ketinggalan tentang video-video selanjutnya. Oke, thank you.